Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gemuruh kehidupan manusia, Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang pemimpin bijaksana dan penuh hikmah. Kekuasaannya tak terbatas, memerintah tidak hanya atas manusia, tetapi juga atas jin-jin yang taat di bawah komandonya. Namun, kehebatan dan kebijaksanaan beliau juga menjadi sumber fitnah yang mengguncang dunia. Dalam sebuah malam gelap, rumor mulai merajalela di antara manusia dan jin. Apakah benar jin-jin mengetahui segala hal yang gaib? Tanya seorang manusia kepada temannya dengan rasa penasaran yang memuncak. Jin-jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, mereka pasti memiliki akses ke pengetahuan yang kita tidak bisa capai, jawab temannya dengan tegas. Isu itu menyebar seperti api di padang gurun. Manusia mulai meragukan kebesaran Allah dan keunikan ilmunya. Mereka lupa bahwa hanya Allah lah yang memiliki kendali atas segala sesuatu, bahkan atas jin-jin yang taat kepada Nabi Sulaiman. Sementara itu, di antara jin-jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Mereka tidak menyadari bahwa beliau telah meninggalkan dunia ini, karena tidak ada yang memberitahukan kepada mereka. Mereka masih setia menjalankan tugas-tugas mereka, membangun istana-istana megah dan menjalankan perintah-perintah yang diberikan seolah-olah Nabi Sulaiman masih hidup. Namun, di suatu sudut yang tersembunyi, ada seorang jin yang merasa curiga. Apakah benar bahwa Nabi Sulaiman masih hidup? Gumamnya dalam kegelapan malam. Mengapa kita tidak pernah melihatnya lagi? Mengapa tidak ada yang memberitahu kita tentang kepergiannya? Namun, sebelum jin itu bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi, mengubah segalanya. Bagian 2, Kematian Nabi Sulaiman. Dalam malam yang sunyi, Nabi Sulaiman memasuki mihrabnya yang terletak di puncak gunung yang menjulang tinggi. Dinding-dinding mihrab yang terbuat dari permata bersinar berkilauan di bawah cahaya bulan yang lembut. Di tempat ini, beliau beribadah dan bertafakur dengan khusyuk, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Duduk bersila dengan tenang, Nabi Sulaiman tenggelam dalam zikir kepada Allah. Waktu bergulir tanpa disadari, hingga akhirnya malaikat maut datang menjemputnya dalam keadaan yang damai. Namun, tidak ada yang menyadari kedatangan malaikat itu, bahkan para jin yang bekerja untuk beliau. Jin-jin terus menjalankan tugas-tugas mereka, membangun istana dan menjaga kekuasaan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Mereka tetap setia, karena tidak ada yang memberitahu mereka tentang kematian sang Nabi. Namun, sebuah kejadian alam yang tak terduga mengubah segalanya. Rayap mulai menyerang tongkat kerajaan Nabi Sulaiman yang menjadi penopang tubuhnya selama ini. Lama-kelamaan, tongkat itu menjadi rapuh dan keropos, tidak mampu lagi menahan berat badan yang mulai menurun. Suatu hari, ketika sinar mentari mulai menyapu permukaan bumi, tongkat itu pun patah. Tubuh Nabi Sulaiman yang telah lama meninggal jatuh tersungkur ke tanah, mengakhiri tugas-tugasnya di dunia ini. Jin-jin yang bekerja untuknya terkejut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja tanpa arahan selama begitu lama. Seiring berita kematian Nabi Sulaiman menyebar, manusia dan makhluk lainnya berdatangan untuk melihat jenazah sang Nabi. Mereka merasakan kehilangan yang mendalam, karena telah kehilangan sosok yang bijaksana dan penuh keberkahan. Hanya burung-burung yang tampaknya memiliki pemahaman akan kedatangan kematian itu. Mereka berkumpul dengan cara yang tak lazim, mengelilingi jenazah Nabi Sulaiman sambil meratapi kepergiannya. Dengan kematian Nabi Sulaiman, fitnah tentang kekuatan jin dan ilmu gaib pun perlahan-lahan memudar. Manusia dan jin sadar bahwa hanya Allah lah yang memiliki ilmu gaib sejati, dan tidak ada yang bisa menyaingi kebesarannya. Bagian 3, Kesedihan dan Kesimpulan. Kesedihan meliputi seluruh alam semesta, seakan semua makhluk merasakan kepergian seorang nabi yang begitu dihormati. Manusia berkumpul di sekitar jenazah, meratapi kehilangan besar yang mereka alami. Mereka mengingat semua kebaikan dan kebijaksanaan yang telah ditanamkan oleh Nabi Sulaiman selama hidupnya. Di antara mereka, terdapat para ulama dan tokoh-tokoh agama yang menjelaskan tentang hikmah yang terkandung dalam kematian seorang nabi. Mereka mengingatkan bahwa kekuasaan dan ilmu gaib hanyalah milik Allah semata, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sementara itu, jin-jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman juga merenungkan kejadian yang telah terjadi. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka tidak lebih dari sekadar alat dalam tangan Sang Pencipta. Mereka belajar untuk tunduk kepada kehendaknya dengan penuh kerendahan hati. Dalam keheningan yang mendalam, burung-burung berkumpul di langit, menyanyikan lagu duka yang merdu. Mereka menangisi kepergian seorang pemimpin yang telah memberikan perlindungan dan kebijaksanaan bagi mereka. Seiring waktu berlalu, fitnah tentang kekuatan jin dan ilmu gaib perlahan-lahan memudar.
Manusia dan jin belajar untuk mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan ilmu yang hakiki. Mereka menyadari bahwa hanya dengan mengikuti petunjuknya, mereka akan menemukan jalan yang benar dalam hidup ini. Dengan demikian, kisah kematian Nabi Sulaiman menjadi sebuah pengingat bagi seluruh umat, bahwa kebesaran dan kebijaksanaan hanyalah milik Allah semata, dan bahwa tidak ada yang bisa menyaingi kekuasaannya yang maha kuasa. Dengan penuh kesadaran akan hal ini, manusia dan jin melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Bagian 4, kebenaran terungkap. Sementara sedihnya dunia diiringi oleh nyanyian burung yang berduka, di antara jin-jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, terdapat satu yang mulai merasa gelisah. Namun, jin itu bukanlah jin biasa, melainkan salah satu dari mereka yang lebih cerdas dan penuh dengan pertanyaan. Dalam keheningan malam yang sunyi, mengapa kita tidak pernah lagi melihat atau mendengar kabar tentang Nabi Sulaiman? Gumam jin itu dalam hati, sementara matanya memandang ke langit yang kelam. Apakah benar beliau masih hidup? Ataukah ada sesuatu yang tersembunyi dari kita? Rasa penasaran itu semakin menguat saat ia melihat tongkat kerajaan Nabi Sulaiman mulai rapuh dan patah, tanpa ada yang memperbaikinya. Dia merenung, apakah ini tandanya? Apakah Nabi Sulaiman telah pergi meninggalkan kita? Namun, sebelum jin itu bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya, sebuah kejadian alam yang tak terduga terjadi, mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Saat sinar mentari mulai menyinari bumi, tongkat kerajaan Nabi Sulaiman patah dengan sendirinya. Tubuh Nabi Sulaiman yang telah lama meninggal jatuh tersungkur ke tanah, mengakhiri tugas-tugasnya di dunia ini. Ketika berita kematian Nabi Sulaiman menyebar, manusia dan jin terkejut. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah bekerja tanpa arahan dan bimbingan dari sang nabi yang mereka cintai. Mereka merasa bodoh karena tidak menyadari kepergian beliau sejak awal. Sementara itu, di langit yang luas, burung-burung terus berkumpul dengan sedih, menyanyikan lagu duka yang mengiringi kepergian seorang pemimpin besar. Mereka mengerti bahasa alam yang lebih dalam, dan mereka merasakan kehilangan yang mendalam akan sosok yang telah memberi perlindungan dan kebijaksanaan bagi mereka. Dengan kematian Nabi Sulaiman, fitnah tentang kekuatan jin dan ilmu gaib pun perlahan-lahan memudar. Manusia dan jin belajar untuk mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan ilmu yang hakiki. Mereka menyadari bahwa hanya dengan mengikuti petunjuknya, mereka akan menemukan jalan yang benar dalam hidup ini. Bagian 5, kesimpulan. Kisah kematian Nabi Sulaiman adalah sebuah pengingat bagi kita semua akan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Melalui peristiwa ini, fitnah tentang ilmu gaib dan kekuatan jin berhasil dipatahkan, dan kebenaran tentang kebesaran Allah dipulihkan. Kita belajar bahwa tidak ada yang bisa menyaingi kekuasaannya, dan hanya dengan mengandalkan Allah kita bisa menemukan jalan yang benar dalam hidup ini. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.